Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan, pertama Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Allah sehatkan beliau. Saya muliakan juga Gubernur Indonesia, Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan. Semoga Allah jaga beliau, Allah istiqomahkan beliau. Saya hormati Bapak Ketua Masjid, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, segenap jajaran kepengurusan, Bapak Ibu tokoh agama, pemuka masyarakat yang hadir. Oh ya, satu lagi yang saya hormati Presiden Perdana Menteri Korea Utara ya, Kim Jong Un. Semua kita yang hadir di sini tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ulama membagi dunia itu, kata mereka, ad-dunya salah satu ayyamin. Dunia itu isinya 3 hari saja. Jadi yang kita anggap banyak, kita sudah habiskan banyak tahun, puluhan tahun. Mereka membagi sederhana sekali, 3 saja hari itu. Yang pertama al-ams, hari kemarin. Nah, pahamlah berarti itu ya. Yang sudah lewat tuh itu 1 hari itu. Al-ams, hari kemarin, dah habis dah. Asnahu, ada apa dengan hari kemarin itu? Kita sudah pakai dia untuk hidup. Walan yaud, dan dia tidak akan kembali lagi, Pak. Yang sudah-sudah tuh tak mungkin balik lagi. Maka ada pepatah mengatakan kalimat laita menunjukkan sesuatu yang tak mungkin. Laitas syabab yaudu ayyam, andai aku muda balik. Mungkinkah kita muda kembali? Tak mungkin. Kalau fisik tak mungkin muda, tapi kalau jiwa selalu muda kan. Pusat ke bawah 17 tahun aja bawaannya. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, mereka mengatakan juga kalimat seperti itu di potongan terakhir surah An-Naba. Laitani kuntu turaba, andai aku bisa menjadi tanah, lebih baik aku menjadi tanah. Tapi penyesalan mereka tidak sekarang, nanti ketika mereka mengetahui, ketika mereka nampak, ketika mereka sadar bahwa mereka salah jalan mereka salah, mereka anggap itulah jalan yang benar. Itulah yang disebutkan di surah Al-Kahfi ayat yang saya bacakan tadi itu. Siapakah orang-orang yang rugi? Yaitu orang-orang yang hidupnya tersesat. Dia sesat tapi dia menyangka dia benar. Ini yang kacau nih kan.
Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, ini keyakinan kita dan inilah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami lebih baik menjadi di tanah. Kenapa? Karena sakitnya penderitaan akhirat itu. Tapi tak mungkin. Sudah lewat. Yang sudah kita pakai 20 tahun, ada yang sudah pakai hidup ni 30, 40, 50, 70, 80, bahkan ada yang sudah pakai hidup ni 90 tahun. Sudah lewat. Asnau sudah kita habiskan. La yadum lan yaud, dia tak akan kembali lagi. Cuman rata-rata kan umur umat Nabi Muhammad ini antara 60-70 saja ya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kata Nabi, hadis dari Abu Hurairah rawahu Tirmizi, rata-rata umur umatku meninggal normal antara 60-70 saja. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Sikit Pak. Yang 60 ingat-ingatlah. Ya. Nah, jadi hidup yang kita habiskan beberapa tahun lalu isinya kan dua tuh. Allah ilhamkan kepada kita dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Isi yang kita lakukan tahun-tahun yang sudah tu, satu ilham dari Allah, takwa, kita patuh kepada perintah Allah. Kemudian isinya sikit-sikit ada fujur, ada perbuatan dosa dan segala macam. Semua sudah kita lakukan masa lalu tu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk hidup yang sudah lewat? Hidup yang sudah lewat kan, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan hanya satu, bermuhasabah, introspeksi. Kalau bahasa agamanya, perbanyak beristighfar untuk masa yang sudah lewat. Itu harus istighfar, itu kan berpikir, merenung, astagfirullah, merenung dosa. Kalau banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, tetap tambah tahun ini. Kalau merasa kurang, apalagi sembunyikan. Jangan dibangga-banggakan, jangan dipamer-pamerkan, jangan suka disebutkan aku, ini yang buat rusak kan. Kebaikan itu akan tetap terjaga selama kita tidak menyebut-nyebutkannya dengan tujuan ria. Kebaikan akan tetap Allah jaga. Allah katakan, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan hilangkan kebaikan orang-orang yang berbuat baik, dengan syarat dia tidak ria, dia tidak sombong, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikan kebaikan-kebaikan. Tidak usah takut hilang. Semua nanti akan nampak. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nampak. Tenang aja. Tidak usah risau. Walaupun tak ada orang menilai, karena kan kita tidak penting penilaian orang lain. Yang butuh kita penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau ada isi-isinya fujur, perbuatan-perbuatan dosa, biasanya Pak, akhir tahun kan banyak maksiat tuh kan. Tumpukan maksiat itu kan di akhir dan di awal tahun. Betul? Cuman beberapa tahun belakangan ini Allah beri peringatan betapa sayangnya Allah dengan kita. Allah beri peringatan, kalian tidak usah buat-buat aneh. Tidak sadar tuh, tengok saudara-saudara kalian yang ada di Sulawesi sana dulu. Pelajaran, kalian jangan buat-buat mungkar. Tengok yang di Lampung, apa kemarin tuh Pak?
yang pas lagi organ tunggal tuh, kan dapat videonya satu tuh kan, banyak istri-istri artis yang meninggal dunia karena kejadian musibah itu kan pelajaran untuk kita tuh. Akhir tahun jangan buat yang aneh-aneh. Tambah lagi COVID. Ada juga baiknya COVID nih. Walaupun belakangan kita tengok COVID ini tak objektif Pak kan, ya kan? Tapi ada juga baiknya. Gara-gara COVID ini kan semua tak boleh, keramaian, cuman macet juga Sudirman, Arifin Ahmad Panuah, tak juga bisa lewat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, apa kebiasaan akhir tahun yang dibuat orang menimbulkan azab? Kata Nabi, sayakunu fi akhiriz zaman khosbun, akan terjadi nanti di penghujung zaman itu khosbun, kho sin fa. Khosbun itu sebidang tanah seolah-olah di bawahnya kosong, lalu terjadi goncangan yang kuat, terjadi sesuatu hal, tanah itu jatuh ke bawah. Apapun yang ada di atasnya, entah bangunan, entah mobil, entah manusia, ikut jatuh bahkan terkubur di dalamnya. Itu namanya khosaf. Fa khosafna bihi wa bidarihil ard. Diceritakan dari dalam Al-Quran, ternyata azab seperti itu dulu pertama kali Allah berikan kepada Korun. Jadi azab-azab orang terdahulu, Bapak Ibu sekalian, sudah sering mampir di negara kita nih, sudah sering singgah di Sumatera nih ya, sering singgah. Belakangan mereka menamakan dengan likuifiksi, kan itu kan? Wa qazfun, akan terjadi qazaf, qab zalfa. Sebagian ulama mengartikan para hadis qazaf ini api yang jatuh dari atas. Itu dimaknakan dengan Gunung Merapi. Akhir zaman ini akan terjadi ledakan Gunung Merapi. Tak usah heran, memang hadisnya seperti itu kan. Goncangan-goncangan yang menyebabkan ledakan Merapi. Yang kedua, pendapat ulama mengatakan api yang jatuh dari atas itu meteor, hujan meteor. Di Indonesia ini ada Pak kejadian meteor yang menghancurkan rumah, ada? Belum ya. Di luar negeri ada beberapa kali terjadi. Sekarang ini masih relatif kecil, belum pun sampai dia ke bumi, itu sudah habis ya. Jarak yang cukup jauh, belum sampai ke bumi, habis. Nanti menghujani bumi ini meteor dengan batu-batu yang sangat besar, itu yang salah satu menyebabkan bumi ini gelap. Sebagian ulama mengatakan itulah terjadi kegelapan selama 40 hari 40 malam, maka salah satu penyebabnya hujan meteor. Lalu akan terjadi juga, kata Nabi, masfun. Ada yang mengatakan mashun, akan terjadi juga seperti itu. Nah, lalu ada sahabat yang bertanya, wa mata zalika ya Rasulullah, azab-azab seperti ini kapan terjadi wahai Rasul? Nabi katakan, iza zuharatil ma'azif, kalau sudah banyak pemusik. Maka akhir tahun itu hindari, sebenarnya bukan hanya akhir tahun, cuman puncaknya di situ dibuat orang, hindari musik-musik. Yang kedua, kata Nabi, wal qainat, apabila sudah banyak penyanyi perempuan, pedangdut. Banyak pedangdut Pak. Di Indonesia ini banyak pedangdut kan. Tengoklah akademi itu, akademi dangdut, buka stasiun ini dangdut, stasiun ini dangdut, itu semua isinya itu ya. Nah,
Koinat. Jadi kalau kita punya keluarga penyanyi dangdut, tak usah bangga, nasihati. Kaulah yang menyebab azab itu turun. Bagus sampaikan, jangan macam saya nih. Nah, kalau macam saya ini tersinggung dia kan. Nah, carilah profesi yang lain, profesi yang berkah. Kita usah bangga punya keluarga biduan, punya saudara biduan. Kalau kita bangga kalau punya keluarga itu apa? Hafiz Quran. Bangga kita kalau punya keluarga itu apa? Punya pondok pesantren. Bangga gitu. Tapi kalau cuman pemusik, penyanyi dangdut, wastukhillatil khamar, apabila alkohol, narkoba dipandang halal oleh manusia. Ini juga penyebab azab turun. Apalagi penyebab azab turun, iza zoharatiz zina, apabila berserak, bertebaran perzinahan. Malam tahun baru, potensi. Bukan baru nih. Allah, yang apa? Yang dekat stadion tuh masuk daerah mana itu, Pak? Tampan tuh ya. Tampan, Pak. Tampan. Malam kan ramai stadion tuh kan. Lampunya ada tuh kecil, bangkunya ada 2. Tapi orang tak ada di situ. Belakang gelap. Kalau itu wilayahnya wilayah Tampan, kalau camatnya diam, camat tuh kena tuh. Nah, wilayah dia nggak enak, Pak, jadi pemimpin. Perbuatan maksiat tuh kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun belakangan ini dilarang. Tak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, kata orang tuh. Di Arengka ke atas, SM Amin ke atas. Tahu, Pak kan? Jangan berpura tak tahu, Pak. Tahu kan? Warung orang remang kiri kanan. Saya pernah lewat malam, "Bang," kata dia. Iya, Pak. Untung tak tahu dia Ustadz. Kalau Ustadz tahu, Ustadz diskon aja lah, kata. Kan kacau kita, Pak. Itu hati-hati. Ma zahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim iqab Allah. Taklah nyata pada satu kaum, pertama perzinahan, yang kedua riba, kecuali halal turun di sana azab Allah. Ekonomi kita ribawi. Kena kita, Pak. Kena kita, Bu. Apalagi yang menyebabkan azab turun? Saat amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Ya, hadisnya seperti itu ya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Jadi kata Nabi, pilihannya hanya 2, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau silahkan Anda diam, tapi di diam Anda tunggulah azab akan datang. Nah, nengok azab datang, tunggu bentar lagi. Kenapa? Karena semua orang menjadi penakut. Orang sekarang jadi penakut semua sekarang. Kenapa? Karena hubud dunia, cinta dunia. Kenapa orang takut menyampaikan kebenaran? Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Itu yang buat kita diam sekarang. Jadi nampak kita dosa itu, biar aja lah. Apalagi yang menyebab azab turun? Allah katakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan hancurkan satu negeri, satu kota, kecuali penduduk negeri, penduduk kota itu zolim. Adil lawan kata zolim. Apabila terjadi kezoliman, berarti terjadi ketidakadilan.
adilan. Apabila terjadi ketidakadilan berarti zolim. Apakah terjadi kezoliman saat ini? Belum lah. Apa tuh Pak? Sekarang belum ada yang zolim-zolim nih. Presiden baik, menteri-menteri baik, DPR baik. Apa baik kata Bapak? Taulah Bapak ya, tak usah saya sebutkan lagi ya, taulah. Tak usah saya sebutkan lagi. Ini lab nih nanti kena lagi apa dia Facebook Ustadz kita nih kan. Saya akun saya dah mati semua dah. Muak membuat akun dah. Asal buat mati, asal buat mati. Akun Anda dinonaktifkan. Baru buat pagi sore mati. Tak boleh nampak muka awak. Nampak deh muka awak ada tembus saya di belakang, mampus. Itu semua Pak penyebab azab turun. Yang membuat kita masih aman nih kenapa? Membuat Pekanbaru aman, Indonesia nih masih normal. Kenapa? Karena orang masih peduli dengan masjid. Masih peduli dengan masjid. Bersyukurlah Pak, bapak-bapak nih mau ke masjid. Kalau andai masjid nih tutup, tak boleh lagi pengajian, tak boleh salat berjamaah macam awal corona, kacau gitu Pak. Kacau sekacau-kacaunya. Saya masjid yang belum bentang karpet saya suruh bentang. Nah, siapa pun mengurus pengesjidnya sedang ceramah saya kasih tahu tuh, bentang karpet bilo lagi nak dibentang kiamat. Bentang karpet. Kalau ada masih yang berjarak saya kasih, tak perlu kalian berjarak salat tuh. Kenapa? Karena di luar tak berjarak kita. Di masjid tak usah sok berjarak. Gaya aja tuh. Betul Pak? Untung di sini rapat. Kalau tidak kacau juga kan. Tetap Pak, apapun terjadi nanti. Kan ini dulu awal dulu ceritanya 2021 tanggal 1 bulan 1 corona selesai, hilang kan? Apa hilang? Tambah yo. Kan tambah kan? Varian baru bertambah kan? Tuh, jadi yang dari Inggris datang tuh lebih ganas, lebih cepat. Jadi ndak bisa andai tutup terus kacau. Yang pernah menutup masjid tuh menyesal. Yang pernah tak Jumat tuh menyesal. Kena prank dia. Siapa yang ngeprank? Corona lah yang ngeprank. Mati kau kata corona tuh. 3 Jumat ada. Masjid ni lah. Yang tinggalkan masjid ke masjid. Gandeng anak. Cuman kalau kondisi seperti ini ya, tetap cuci tangan, pakai masker, silakan. Kemudian cuci, jangan lupa cuci kaki lah kan. Cuci tangan, lupa cuci kaki, tangan bersih, kaki hitam, selemak. Maik dia tempat tidur hitam, pikir sepatu, tidak rupanya kaki. Kenapa? Singgah sini cuci tangan, singgah sini cuci tangan, kaki tak pernah cuci. Nah, satu al-ams yang sudah lewat tuh Pak, muhasabahi. Tahajud saya sudah seperti apa? Kan dimuhasabahi kan? Duha saya sudah seperti apa? Salat fardu saya sudah seperti apa? Al-Quran saya sudah seperti apa? Sedekah saya sudah seperti apa? Bekal akhirat yang sudah saya siapkan itu sudah cukup belum? Andai besok mati saya sudah mampu belum menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir? Ini harus kita itulah bermuhasabah untuk yang sudah lewat itu. Jika dia terkait dosa, andai dosanya kepada Allah, istighfar, minta ampun, jangan ulangi, perbaiki. Andai dosa dia terkait manusia, selesaikan pelan-pelan.
minta maaf kalau dia terkait ucapan, selesaikan kalau dia terkait dengan hutang. Kan sifatnya seperti itu. Satu. Yang kedua, ulama menyebutkan al-yaum, hari ini, al-ams, hari yang sudah lewat, satu harinya. Yang kedua, al-yaum, hari ini. Ada apa dengan hari ini? Naishuhu, engkau sedang hidup sekarang. Sedang hidup. Yang menjabat, engkau sedang menjabat sekarang. Yang pemimpin, iya engkau pemimpin sekarang. Yang berkuasa, iya engkau berkuasa sekarang. Tapi ingat, lam yadum, walam yadum. Tidak ada yang kekal. Sekarang kita hidup, tapi kehidupan kita saat ini tidak kekal, tidak abadi, akan kita tinggalkan. Jabatanmu ada masanya engkau tinggalkan. Kekuasaanmu datang waktunya engkau tinggalkan. Semua engkau tinggalkan. Masa berkuasa adillah, masa berkuasa jangan zolim, masa berkuasa amanahlah, masa berkuasa jangan berkhianat. Kenapa? Karena engkau tak lama di situ. Sekarang kau dihargai orang. Siapa yang menghargaimu? Penjilat-penjilat. Mereka hanya butuh jabatanmu. Mereka hanya butuh pangkat darimu, bukan menghargai. Tidak. Jadi yang sekarang sedang duduk, ingat, dudukmu di situ engkau tidak kekal. Dan semua akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun itu. Maka kata Nabi, pesan malaikat Jibril kepada Nabi, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, hai Muhammad. Boleh malaikat Jibril manggil Nabi Muhammad ya. Kenapa? Mereka berkawan. Kalau kita jangan panggil Muhammad, panggil Sayyidina Muhammad, panggil Rasulullah, panggil Nabi ya Allah, jangan Muhammad. Macam kawan SD dia aja. Kata malaikat Jibril, qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah kelilingi dunia ini ke timur ke barat, selatan utara, tak pernah kutemui manusia yang lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih sempurna melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita muliakan. Kalau Jibril alaihissalam menyebut ya Muhammad, mereka berkawan, satu malaikat, satu nabi. Kalau kita umat, jangan sebut nama dengan Muhammad, Sayyidina Muhammad. Beradablah kepada Rasul. Aish ma syi'ta, kata malaikat Jibril, hiduplah sesuka hatimu. Sekarang yang hidup terserahlah. Nak solat, solatlah. Nak puasa, puasalah. Nak berzakat, berzakatlah. Nak tidak, tidak. Nak ke masjid, ke masjid. Nak tidak, terserah. Hiduplah sesuka hatimu, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Tapi ingat, fa innaka maitun, engkau akan mati pada masanya. Paling kau hebat 10 tahun, paling kau mampu berkuasa 20 tahun, 70 tahun. Setelah itu Fir'aun pun mati. Hidup silakan Bapak, silakanlah, terserah hidup dengan gaya. Tak suka dengan aturan Allah, silakan, tidak apa-apa, di dunia ini bebas. Tapi ingat, ada masanya kita akan mati. Wahbib ma syi'ta, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, cintailah apa yang ingin kau cintai. Silahkan. Mau cinta jabatan lalu kau menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, silahkan, tidak apa-apa, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufarikuh, yang pasti engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai itu.
Cinta dunia nih, kalau tak kita meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Pilihannya hanya itu. Cinta silahkan, anak, istri, keluarga, orang tua, apapun silahkan. Tapi yang terpenting dalam hidup nih 3. Pertama, cintai Allah di atas segala-galanya. Datang perintah Allah, datang perintah manusia, utamakan perintah Allah. Akhtartu amrallah ala amri ghairillah, kata Nabi Ibrahim. Aku dapat derajat maqam Khalilullah itu karena aku lebih mengutamakan perintah Allah dari perintah selain Allah. Siapapun dia, kalau perintahnya menentang Allah, aku tak akan ikuti, sekalipun presiden. Begitu. Ini tidak. Andailah bebas di media nih Pak, andai tak ada undang-undang ITE, tak ada ustadz-ustadz yang nak ditangkap, dia apa? Ustadz tuh lepas bercakap, lepas bercakap, ya kan? Betul lah Pak, betul lah Bu. Lepas ustadz tuh bercakap, lapang, oh ini tak baik, ini andai boleh menyebutkan nama dan segala macam, lepas. Mana berani ustadz? Yalah, cemana dia nak berani, nak apa? Anaknya masih kecil. Pertimbangannya kan itu tuh sekarang tuh kan. Istri masih muda, masih cantik. Pertimbangannya banyak, jadi tak lepas lisan. Andai bebas, bodan tambodan tuh. Tak mikirkan golongan, tak mikir apapun, selama yang benar bisa. Cuman tak bisa sekarang. Cuman lah, mimpi pun ajab. Bermimpi awak pun diproses. Jadi Bapak mulai sekarang 2021 nih, andai bermimpi apapun mimpi itu jangan disebutkan. Apalagi mimpi itu menyinggung orang lain. Sedang tak menyinggung aja kacau kan. Entahlah, malas menyebutnya. Wa'mal ma syi'ta, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, lakukanlah apapun yang kau lakukan. Mau korupsi, korupsilah, enggak apa-apa. Bantai aja uang rakyat, enggak apa-apa. Bisa kita atur, bisa kita lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Tapi ingat, fa innaka majzi'un bih, semua yang engkau lakukan akan dibalas di hadapan Allah. Banyak orang yang hidup dunia ini tak dapat keadilan. Banyak Pak. Banyak sekali orang-orang dari zaman dulu, bahkan para nabi, tak dapat keadilan di dunia ini. Apa di akhirat seperti itu? Oh tidak. Di akhirat ada zat yang maha adil. Kalau sekarang ini orangnya adil, di akhirat tuh maha adil. Tak bisa main-main, tak main duit Pak. Walaupun nanti di akhirat ada orang dalam, tak main. Jangan so hebat lah, walaupun merasa ada kawan di sana. Duit tak main, jabatan tak main, nama tak main, tanda tangan tak main, nota tak main di akhirat. Wal amru yauma izillillah, saat itu semua urusan milik Allah. Engkau sekarang yang tak adil, tunggu di akhirat. Sekarang kau hebat, sekarang kau berkuasa, sekarang kau mampu, uangmu banyak, jabatanmu tinggi, sekarang tunggu nanti di akhirat. Tak satu pun lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beriman, kita pikirkan itu, maka tak sembarang kita berbuat sesuka hati kita. Kenapa? Kita yakin semua akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tak dapat adil itu banyak. Contoh siapa? Habib Rizik Syihab. Jadi mulai sekarang, karena pemerintah sudah mengumumkan tidak boleh menyebut FPI, Front Pembela Islam, jangan sebut-sebut, jangan pakai atributnya. Jadi kita jangan sebut FPI itu lagi Pak.
Front Pembela Islam, tak usah disebut-sebut, jangan disebut. Front Pembela Islam, terdepan membela, tak usah disebut-sebut lagi ya. Jangan sebut FPI itu lagi. FPI itu usah disebut. Jangan kaitkan lagi FPI dengan Habib Rizik, FPI Front Pembela Islam, FPI Front Pembela Islam. Tak boleh disebut-sebutkan lagi. Jangan disebutkan FPI itu lagi. FPI itu usah disebutkan. Jangan disebutkan FPI itu lagi. Jangan diceritakan FPI itu lagi. Jangan diupdate di Facebook, jangan dibuat di Instagram, jangan di FPI itu. Udah berapa kali FPI itu saya sebutkan? Jangan disebutkan. Tak boleh, Pak. Jangan disebutkan FPI itu. FPI itu sudah tidak ada. Front Pembela Islam itu sudah tidak ada. Jangan disebutkan. FPI jangan diceritakan lagi. Jangan ditulis jangan disebutkan lagi. FPI tak usah disebutkan. Puas? Puas kan? Satu lagi. FPI tak usah diceritakan. Jadi sebutkan FPI itu lagi. FPI, Front Pembela Islam, tak ada lagi. Sudah dihapus. FPI sudah lewat. Yang ketiga, pertama itu Al-Ams, hari yang lewat. Yang kedua Al-Yaum, hari ini. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang dari hidup kita ini cuman rasa syukur. Senantiasa mengeluh. Kenapa? Karena syukur itu kecil dalam hati. Nabi Musa pernah munajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kaifa ashkuruka, bagaimana caraku mensyukuri nikmatmu? Lalu Nabi Allah katakan, wahai Musa, zakartani, sering ingat kepadaku. Syakartani, berarti engkau bersyukur kepadaku. Jadi cara bersyukur kepada Allah, mengingat Allah. Ingat itu bukan berarti sekedar ingat, berarti praktekkan. Ingat sholat, kita sholat. Ingat waktu masuk, waktu kita berangkat ke masjid, berangkat. Ingat bukan berarti sekedar ingat. Nanti ingat aja sholat kan kacau kan. Ingat saja dia puasa tapi tak puasa. Ingat saja makan tak makan kan. Ingat berarti lakukan. Iza zakartani syakartani, kalau engkau mengingatku berarti engkau bersyukur kepadaku, kata Allah kepada Nabi Musa. Wa iza nasyitani, kalau kau lupa kepadaku, lupa kepada syariatku, lupa kepada perintahku, lalai terhadap ajaranku, kafartani, berarti engkau kufur kepadaku. Jadi untuk syukur itu cukup hanya kerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Udah nak masuk Isya, Pak. Berapa menit lagi? Hah? 5 menit. Yang ketiga ulama menyebutkan al-ghad, al-ams, al-yaum, al-ghad. Hari kemarin, hari ini, esok. Ada apa dengan esok? La nadri ila aina sanakun. Kita tak tahu besok kita akan kemana, dan besok entah apa yang terjadi kepada kita. Ada yang tahu? Yang kita tahu tuh hanya rencana kita. Besok hari Sabtu saya nak pergi undangan, besok hari Sabtu saya nak pergi ke pasar, besok hari Sabtu saya nak. Yang kita tahu tuh hanya rencana kita. Tidak semua rencana kita tuh persis akan terjadi dalam hidup kita. Tak tahu kita besok. Ada orang meninggal di masyarakat kita, ikut kita memandikannya, ikut mengafani, ikut menyolatkan, ikut mengantar ke kuburan, bahkan datang bertakziah 3 malam berturut-turut. Kita ikut nih, kita ikuti semua, tak ada yang kurang. Apa kata kita? Bersyukur bapak yang meninggal, bersyukur ibu yang meninggal tuh.
Jelas dia meninggalnya kita tahu, kita urus fardu kifayahnya, kita ikut mendoakan dia, beruntung. Kita ini Pak, ada jaminan besok kalau mati kita dikuburkan? Ada jaminan kita disolatkan orang? Belum ada jaminan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu besok matinya di mana? Nah, hanya kita ini berencana saja. Dengan cara apa? Beli tanah pekuburan. Satu orang 1 juta. Beli mana? Di Garuda Sakti. Beli di mana? Di sana. Beli di sana. Hanya rencana. Berharap kita meninggal normal, sakit sedikit, dibawa keluarga pulang, dimandikan, dikafani, disolatkan. Itu kan hanya rencana, harapan kita. Tapi semua kita tidak tahu. La nadri ila aina sanakun. Kita tak tahu. Nah, karena esok tuh kita tak tahu, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah lewat, harapan kita yang akan datang jauh lebih baik. Banyak kebajikan yang kita lakukan pada masa yang lewat, kita berharap pada masa akan datang jauh lebih banyak lagi. Sedikit zikir kita akan datang, kita berharap zikir kita lebih banyak. Doa, karena kata Nabi, hanya doa yang mampu merubah takdir. Takdir itu ada 2. Takdir yang belum terjadi dengan takdir yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ini tak mungkin berubah, Pak. Kita hadir malam nih di majelis ilmu ini tak mungkin berubah lagi. Kenapa? Sudah terjadi. Tetapi yang belum terjadi itu masih bisa berubah dalam pendapat keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dengan apa? Dengan doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali doa. Maka lewat doa kita angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang belum kita lalui, baik dalam segala aspek, baik dalam urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Itu yang kita pinta kepada Allah. Dan jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa, karena setiap kita angkat tangan berdoa minta kepada Allah, satu dari yang 3 itu pasti terjadi. Pertama, apa yang kita pinta dikabulkan Allah. Kalau yang kita pinta tak dikabulkan Allah, Allah ganti yang kedua. Tak Allah kabulkan di dunia ini, tapi nanti Allah kabulkan di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia ini, tidak dikabulkan di akhirat. Allah hindarkan kita dari musibah. Imma ayyusrifa'an husu. Allah hindarkan dari kita segala keburukan lewat berkah doa. Walaupun yang kita minta itu tak sesuai, tapi Allah hindarkan. Tidak pun 3 ini diberikan Allah. Sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah. Dan tugas kita dunia ini untuk beribadah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan sebutkan FPI itu lagi ya. Usah ceritakan FPI itu. Front Pembela Islam itu usah disampaikan lagi. FPI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.